Oke. Breaking news, Pak. Jadi Ya, akhirnya Israel mengebom bunkernya si Ali Khamenei. ya. Tetapi belum dipastikan Khamenei selamat atau tidak. Kemudian Hmm. ada 3 pesawat baru berangkat dari Teheran. Pertama pesawat kepresidenan itu si Pezeshkian pergi. Kemudian kedua pesawat nggak tahu, mungkin IRGC atau yang lain. Nah, Ali Khamenei itu belum jelas masih hidup atau sudah mati. Tapi yang Mainnya jelas ya. dia dan keluarganya ada di bawah bunker sekarang. Belum Ya, keluar dari situ gitu. Itu perkembangan ini barusan 10 menit yang lalu. ya Tapi itu makin makin mengena ya. Berita besar ini, kejadian yang barusan ini. Bagaimana nasibnya Ali Khamenei? Apakah dia tewas dalam pengeboman itu? Apakah dia masih bertahan di bawah bunkernya? Uh, ya sudah pasrah gitu, nggak bisa kemana-mana karena dia sama keluarganya, Pak, gitu. Ada kawasan. Itu aja dari saya dulu. aduh Pak Putih. Oke. Breaking news, Pak. Jadi Ya, akhirnya Israel mengebom bunkernya si Ali Khamenei. Ya. Tetapi belum dipastikan Khamenei selamat atau tidak. Kemudian Hmm. ada 3 pesawat baru berangkat dari Teheran. Pertama pesawat kepresidenan itu si Pezeshkian pergi. Kemudian kedua pesawat nggak tahu, mungkin IRGC atau yang lain. Nah, Ali Khamenei itu belum jelas masih hidup atau sudah mati. Tapi yang Mainnya jelas ya. dia dan keluarganya ada di bawah bunker sekarang. Belum Ya, keluar dari situ gitu. Itu perkembangan ini barusan 10 menit yang lalu. ya tapi itu makin makin mengena ya. Dia mau bilang, jangan ke situ Pak Presiden atau pemimpin, karena Israel mau menyerang. Yang bawa berita belum sampai, pesawat Israel sudah sampai, selesai dia dibawa kolong itu. Selesai, Pak. Jadi kita belum tapi tahu dia dan keluarganya masih tertahan di bawah kelihatannya. Tetapi Presiden Presiden Iran sudah lari ke Ya, Oman. Kemudian tim perundingnya Iran itu menemui Raja Oman yang menjadi penghubung dia dengan Trump untuk minta supaya apa? Supaya gencatan, supaya inilah supaya ya. Amerika melembutkan hati lah untuk tidak ini. Kemudian lewat Putin juga mereka sudah ini, Putin minta Trump untuk ini memberikan inilah pengampunan, tapi Trump bilang no negotiation, sudah selesai katanya gitu. Jadi Harus akhirnya seperti kita itu. Harus seperti iya itu sudah biar tuntas. selesai. kan udah dikasih 60 hari sama Persis. kita. Tapi mereka kan nggak mau. Nah gini Ompong, Ya, uranium enrichment itu kan nggak harus di bawah tanah. Bisa juga umpamanya dia bangun gedung 15 tingkat deh untuk uranium enrichment. Tadi tiap floor, tiap lantai dikasihlah 20-30 biji. Ya kan ke atas bisa juga kan? Asal ada sumber air, ada sumber pembuangan. Kan untuk sumber air untuk pendinginan kan itu kan harus. Makanya iya, seperti Jepang itu letaknya di pinggir pantai, soalnya gampang ngambil air kan gitu. Jadi betul. pemikiran saya bisa juga kan ditaruh di gedung 15 tingkat gitu ya. Kayak ya kan bisa juga nggak harus di bawah tanah. Iya, Ya, jadi ini dulu Pak, sebentar. Jadi ini nanti besok ini akan ada berita besar ini, kejadian yang barusan ini. Bagaimana nasibnya Ali Khamenei? Apakah dia tewas dalam pengeboman itu? Apakah dia masih bertahan di bawah bunkernya? Uh, ya sudah pasrah gitu, nggak bisa kemana-mana karena dia sama keluarganya, Pak, gitu. itu Karena dari sama mana? keluarganya, Ompong dari mana? Saya ada BBC ini live ini nggak ada berita. ada orang-orang Iran yang kasih tahu. Oh, soalnya ini saya ada live ini TV BBC. BBC mah itu pro ke sebelah itu Pak, nggak bakalan Ya, dikeluarin. BBC terus apa lagi ini CNN itu semua pemegang sahamnya orang-orang Timur Tengah. kalau Sky Australia punya Sky itu kan. Itu lumayan, itu netral. Oh ya, ya, Iya, Skyline yang ya. Singapura, yang Australia. Australia. Jadi saya ganti deh. Coba lanjut Pak Putih, Pak Mesta lanjut. Iya, Jadi yang lain dulu lah ya. Aku ini ada teman soalnya ada tamu teman-teman, gitu. ada satu hal yang sangat memalukan terjadi karena ini sedang dipertontonkan dengan sangat terbuka.
ya Khamenei ini sedang mengatur ingin membuat suatu rapat penting tentang keputusan mau kemana ini dia lakukan. Tapi dia tidak bisa menyampaikan informasi undangan itu kepada timnya dengan waktu cepat karena ini sistem kurir. Ya, sistem kurir ini akan menjebak dia. Kenapa? Ini bukti bahwa yang dia sampai hari ini tidak ada informasi apapun secara terbuka yang dari dia untuk negaranya. Nah, ini kan memalukan sekali. Negaranya sedang dibombardir, tidak ada satupun informasi yang dia berikan kepada rakyatnya untuk menghibur untuk bertahankah, atau untuk melakukan satu gerakan, tidak ada. Karena memang sudah lumpuh, komunikasi sudah lumpuh. Ya, ini seharusnya sebagai seorang negarawan dia harus berani muncul dong, ya, menyerahkan otoritas itu mungkin kepada orang lain atau mengundang mitra-mitranya untuk berkomunikasi mewakili dia. Tapi ini tidak bisa dilakukan. Yang hebohnya ini ya, kenapa Afghanistan yang tadinya 4 hari yang lalu itu bisa mensupport informasi di media, dan mulai sore tadi tidak ada satupun informasi yang Afghanistan keluarkan untuk kepentingan konflik yang sedang terjadi di sana. Dan bagi saya ini bukti bahwa Iran tidak bisa berkomunikasi lagi kepada rekan-rekan yang resmi ataupun yang terselubung mensupport dia. Itu dulu Pak, silakan. Ya lanjut. Teddy, kamu kerja. Shalom. Ya, shalom. Nah, tadi saya dengar berita, oleh sebab itu yang di news itu hoax ya. Pertama saya bantah dulu pernyataan ini. Seorang informan dari Iran mengatakan si Khomeini lagi pidato di depan meja. Saya bilang ini orang dari mana? Saya ketawa dari mana informasi. Ini jeleknya gitu. Tadi saya senang ya. Si interview itu yang dari Indonesia langsung potong. Karena si wanita itu ada feeling, you lagi bohong gitu. Gitu, langsung dia nggak terusin. Dia katanya di home begini-begini tuh. Nah, ini cuma coba kita, orang di Indonesia, jangan ya. Saya bilang, jangan tergiring. Cuma pertama, kebohongan. Iya, itu pertama saya coba kritisi. Kedua, apa yang dikatakan oleh Donald Trump, unconditional surrender itu. Mengerti itu, menyerah tanpa syarat. Dia bilang ini Iran menyerah aja tanpa syarat. Nggak usah pakai syarat loh. Tetapi tadi saya ikuti berita di Anuta United Nation, embassy-nya itu bikin kayak affidavit begitu. Yang duta besarnya embassy Iran itu. Dia selalu mau menyampaikan, artinya pesan dia supaya negara-negara di dunia ini ya mengkritik Israel dengan dia menjual bahwa banyak anak-anak terbunuh dan wanita-wanita itu sering dilakukan oleh kampanye-kampanye Islam gitu. Mau Hamas, tapi berita teman-teman buka di United Nation Anus hari ini, kalau nggak nonton di Fox News itu jelas dia menjelas. Tapi saya ikuti wartawan tanya dari New York Post, semua bertanya kepada dia. Tapi persoalannya itu dia sampaikan itu banyak anak-anak terbunuh, wanita itu cara mereka. Diplomasi memang gaya seperti itu. Kami tidak mencari benar salah ya. Kedua, teman-teman, di pikiran saya telah pernah melihat ya pembangkit listrik tenaga nuklir itu. Yang pembangkit pengayaan itu saya nggak pernah lihat. Kalau pembangkit tenaga nuklir saya pernah lihat. Tidak kita bayangkan itu ya. Terowongannya itunya, bukan terowongannya, apa istilahnya. Saya lihat itu, walaupun ada dari CIA dengar pendapat saya dan mereka boleh tangkap, saya nggak apa-apa. Saya ke Michigan,
perbatasan India Michigan itu ada pembangkit listrik tenaga nuklir. Saya foto dari jauh, saya lihat itu, wah gila. Baru saya bayangkan teman-teman diskusi bicara nuklir dibikin di bawah tanah. Artinya bagi saya itu not make sense. Kecuali hasil pengayaan itu sudah menjadi bom, itu barangkali bisa disimpan. Iya kan? Itu kan hampir sampai 1.000 kilogram kan? Ada 2.000 kilogram kepala nuklirnya di situ. Nanti ada dipasang itu saya coba track itu penemunya nuklir itu dari siapa. Dia dari orang-orang Yahudi yang menemukan itu. Saya ada, kalau Anda buka di Wikipedia akan muncul Islam Manhattan itu. Kemudian dosennya, guru besarnya dari Princeton University. Cuma dia rasa menyesal menciptakan, bukan Albert Einstein ya, jangan salah dia. Saya coba kembali ke itu. Artinya teman-teman sini saya mau sampaikan, tidak akan terjadi perang nuklir. Ya, tidak akan terjadi karena saya pernah hadir ya di meeting dari Kemenlu, Kementerian Luar Negeri. Seorang ahli di bidang itu dia menjelaskan betapa menakutkan itu kalau terjadi perang nuklir. Dia cuman waktu itu dikasih contoh gambaran aja Hiroshima Nagasaki. Berapa puluh ribu orang itu meninggal itu. Akhirnya Jepang bertobat. Nah, baru asumsi teman apakah akan terjadi perang nuklir? Itu persoalannya kan. Itu yang kita cari.